Menuntut ilmu, tolabul ilmi, ini suatu syariat yang tidak ada rukhsah. Satu syariat yang paling lama, satu syariat yang paling panjang, dan satu syariat yang tidak ada rukhsahnya, yaitu tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majlis ini. Semoga majlis ilmu ini termasuk majlis yang diberkahi oleh Allah. Majlis yang akan menjadikan wasilah banyak kebaikan untuk kita. Yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang jomblo memang udah siap. Subhanallah, alhamdulillah. Saya merinding malam ini karena kebetulan malam Selasa kemarin saya baru turun gunung. Sudah lama tidak naik gunung. Saya di tengah jalan itu kita berlima. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ikut naik gunung itu, betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan masa mudamu sebelum tiba waktu masa tua. Dulu saya naik Rinjani tidak serepot kemarin. Kemarin naik Rinjani la haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah ya sampai puncak. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kita semua dalam majlis ilmu, dan Allah menggerakkan hati kalian semua, menggerakkan jawarih anggota badan kalian semua, diselimuti dengan jasad dalam umur yang masih muda apa remaja? Remaja. Oh, ngaku remaja. Saya bilang kalau remaja apa anak-anak, meskipun pilihnya anak-anak. Memang mayoritas orang itu menolak tua. Oh, perempuan mesti lebih keras jawabnya. Kenapa? Paling tidak semoga dalam majlis ini menjadi hujah kita di akhirat kelak. Kenapa? Nanti di akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setelah kita akan ditanya oleh Allah anil wujubat, tentang kewajiban-kewajiban, setelah itu Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dan nikmat pertama yang akan ditanyakan oleh Allah yaitu ni'amus siha wal faraghil waqt. Nikmat kesehatan dan nikmat memiliki waktu
luang. Dan insya Allah kita semua bisa berkumpul dalam majlis ini, berkumpul dua nikmat ini. Berapa banyak orang yang sehat, akan tetapi tidak memiliki waktu luang. Bisa hadir di sini? Tidak. Berapa banyak orang yang waktunya luang, akan tetapi mengangkat kepalanya saja tidak mampu. Bisa hadir di sini? Tidak. Paling tidak majelis ini menjadi hujah kita di akhirat nanti. Apa yang kamu lakukan pada malam hari tanggal 14 bulan tahun jam paling tidak kita jawab, apa yang kalian lakukan? Ya Allah, saat itu kita sedang bermajlis ilmu. Subhanallah. Ini enaknya kita kajian atau makan ini dulu? Kopi aja. Enggak. Nah, maka ikhwani fillah, ayo malam hari ini kita akan mengkaji bersama. Ilmu itu seperti apa? Kenapa Allah sampai mewajibkan kita untuk mencari ilmu dari ayunan sampai liang lahat? Perlu kalian pahami, semua syariat itu ada rukhsahnya. Semua syariat ada rukhsahnya. Salat disyariatkan bilqiyam dengan berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu boleh berbaring. Tidak mampu berkedip dengan isyarat. Tidak mampu disolati. Iya kan? Semua syariat itu ada rukhsahnya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau tidak mampu diqadha, diganti di hari yang lain. Sekarang saya tanya, rukhsahnya menuntut ilmu apa? Wajib. Iya wajib. Kita tahu hukumnya wajib. Rukhsahnya apa? Menuntut ilmu, thalabul ilmi, ini suatu syariat yang tidak ada rukhsah. Satu syariat yang paling lama, satu syariat yang paling panjang, dan satu syariat yang tidak ada rukhsahnya, yaitu thalabul ilmi. Maka semua umat Islam pasti menghafal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Salat hanya 5 waktu yang wajib. Puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Sedekah kalau punya kepeng. Kalau nggak punya kepeng, iya, sedekahnya dengan tapi jangan senyum terus. Ya, maka ikhwani fillah, sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah. Allah maka mengungkapkan dengan kalimat yang begitu indah. Dan Allah dalam menyampaikan ilmu kepada kita itu justru bertanya. Tujuannya apa? Supaya kita merenung. Supaya kita berpikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawi. Lanjutkan. Ayo. Alladzina. Ayo.
Jawab. Hal yastawi, lanjutnya. Yuk. Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang yang memahami dan orang yang tidak memahami? Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Kira-kira sama apa tidak? Tidak. Bedanya apa? Tidak mengetahui. Iya. Tahu ini buah apa? Rasanya apa? Manis. Ada yang manis. Ada yang asam. Asam. Petis. Ayo, siapa yang tahu rasanya jeruk ini? Mai Gati. Ini salah satu contoh. Ada yang bilang mai, ada yang bilang manis, ada yang bilang asam. Kenapa kok sampai terjadi perbedaan? Karena la ya'lamun. Karena kalian belum merasakannya. Di saat orang belum mengetahui, pasti bingung. Hanya untuk menentukan rasa jeruk yang dihadapi, kita tidak bisa menjawab dengan jawaban yang jelas. Ya mesti benar, kalau nggak manis ya asam, pahit nggak mungkin, kecuali kalau makannya sambil melihat wajah yang mungkin rasanya agak pahit gitu. Kalau lihatnya sambil lihat wajah saya mungkin manis. Wallahu a'lam bishawab. Ini gambaran sederhana ayyuhal ikhwah. Orang yang mengetahui itu pasti akan lebih tenang hatinya. Lebih tenang hatinya. Kenapa? Karena dia telah memiliki ilmunya. Dia bisa memilih. Kemudian dia bisa menentukan sikap. Di saat orang tidak memiliki ilmu, apapun yang dihadapi, walaupun kelihatannya mudah, pasti bingung. Pasti bingung. Maka para ulama mengungkapkan, atas ilmu yang dimiliki, atas pemahaman yang dimiliki, manusia itu terbagi menjadi 3 tahapan atau 3 kedudukan. Kedudukan pertama yaitu orang yang mulia. Siapa orang yang mulia itu? Yatri ka'annahu yatri. Orang yang memahami kalau dirinya itu tahu. Orang yang sadar kalau dirinya tahu. Ini orang yang mulia. Sehingga dia memahami kewajiban. Maka dia tahu sikap yang harus dilakukan seperti apa. Memposisikan diri. Sehingga dia tahu harus di mana. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang saya tanya, kalau kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan? Bertanya. Terus? Cari tahu. Terus? Belajar. Ini golongan orang-orang yang selamat. Orang yang tahu diri kalau dirinya tidak tahu itu golongan orang yang selamat.
Tapi ada golongan orang yang akan celaka. Siapa? Yaitu la yadri ka'annahu la yadri. Orang yang tidak sadar, orang yang tidak memahami kalau dirinya tidak tahu. Apa yang terjadi? Kesombongan. Dia kesana kemari akan membahayakan orang. Kenapa? Dia mengungkapkan sesuatu yang tidak benar. Aku mau bangun rumah. Wah, aku bisa ngitung. Bekepeng tak garapnya. Ternyata setelah dibuat rumah, mudah roboh. Kenapa? Dia sok tahu. Tidak memiliki ilmu tapi nggak menyadari. Maka dari 3 kedudukan ini, mana yang harus kita jauhi? Golongan yang ketiga. Orang yang selalu merasa tahu. Dia merasa tahu semuanya. Maka minimal kita harus memilih pada kedudukan yang kedua. Apa itu? Menyadari kalau kita tidak. Bagaimana cirinya golongan yang kedua ini? Bertanya. Ijabatu da'watal iman wal islam. Dia akan segera memberikan ijabah, memberikan jawaban apabila ada dakwah tentang iman dan Islam. Maka dia kalau diajak ngaji, ayo. Diajak sholawat, ayo. Diajak belajar, ayo. Tapi kalau dia merasa sudah pinter, diajak apapun pasti dia akan malas. Dia tidak akan mengikutinya. Maka ayo, mumpung kalian ini masih muda. Masih muda apa anak tadi? Anak. Muda apa remaja? Oh, remaja. Lupa ya dengan keadaannya sendiri. Mumpung masih remaja. Masih banyak waktu luang. Sadar nggak kalian? Kalian ada di sini itu termasuk remaja yang dipilih oleh Allah. Berapa banyak remaja seusia kalian jam segini sukanya hanya megang HP, main game. Game sekarang yang paling ramai dimainkan apa sih? Game apa? Apa? ML. ML itu apa? Oh, siapa yang biasa main Mobile Legend? Angkat kepala. Angkat tangan. Ketinggian kalau tak. Ya. Berapa banyak di antara remaja-remaja sekarang ini membuang waktu mereka? Padahal ingat, tadi telah kita bahas, faraghil waqt, waktu luang itu akan menjadi pertanyaan pertama nanti di akhir. Bayangkan umpama di akhirat nanti Allah malaikat itu bertanya kepada kita, waktu luangmu kamu pakai untuk apa? Jawabnya, main ML. Kira-kira malaikat terus apa yang dilakukan? Diselus-elus gitu, disayang-sayang gitu, atau langsung dilemparkan ke neraka, wing gitu. Kira-kira seperti apa? Langsung apa? Masuk surga apa masuk neraka? Oh gitu. Berarti yang sering main Mobile Legends tempatnya di kalian yang nyebutkan loh ya. Kalian yang bilang loh ya. Iya. Ini salah satu hikmah. Orang yang memiliki ilmu akan seperti itu. Dia tahu diri dan bisa memilih dari waktu yang baik.
memilih teman yang baik, memilih tempat yang baik. Waktu-waktu yang baik untuk belajar akan dia manfaatkan betul. Tempat-tempat yang baik dia tahu. Sehingga dia tidak akan jauh dari itu semua.